Sore tadi Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden Kompleks Istana Negara Jakarta. Kehadiran Prabowo itu memenuhi undangan Presiden. Dalam pertemuan, Presiden memaparkan strategi dan kebijakan ekonomi pemerintahannya. Sebaliknya, Prabowo juga menyampaikan sejumlah saran mengenai masalah terkini ekonomi nasional. Bahkan secara eksplisit, Prabowo tidak segan mengatakan siap jadi suksesor SBY. Apa sebenarnya arti pertemuan SBY Prabowo ini? Apakah ada hubungannya dengan posisi Prabowo sebagai calon presiden Partai Gerindra? Kita akan membahasnya bersama penasihat DPP Partai Gerindra Martin Huta Barat dan pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, ini kalau kita melihat pertemuan antara Prabowo yang calon presiden dengan presiden SBY ini katanya cuma bicara soal politik dan ekonomi. Apa iya soal itu? Saya kira sulit ya, menolak tafsir politis atas. Artinya ini sebetulnya sudah gamblang, orang bisa menafsirkan ini ada masalah politik 2014 gitu? Saya kira kemungkinan ke sana itu sangat besar, meskipun tentu yang tahu persis apa yang mereka bicarakan ya mereka berdua. Tetapi kita melihat sebagai outsider dari konteks proses mereka bertemu, itu tentu ada sesuatu yang menarik dianalisis. Bagi saya, apa itu? Dalam kajian komunikasi politik, itu ada disebut dengan ZOPA dan BATNA ya. ZOPA itu Zone of Possible Agreement, dan BATNA itu Best Alternative to Negotiate Agreement. Jadi dua hal itu kalau saya sederhanakan kira-kira begini. Kalau BATNA itu Best Alternative kan, pada saat misalnya konstelasi di tahun politik ini memosisikan Partai Demokrat ke depan dalam posisi yang sulit misalnya untuk mencari figur kuat, tentu kan dia harus membangun komunikasi politik itu dengan kekuatan-kekuatan real politik lain yang potensial dan punya prospek ke depan. Dan Prabowo dinilai sangat potensial. Saya kira kan hasil-hasil survei menunjukkan popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo itu di atas kandidat-kandidat lain, dan ini tentu menjadi sebuah hal yang dianggap prospek tentu oleh dan sangat dicari sebetulnya oleh Demokrat saat ini. Itu saya bilang best alternatif kalau Partai Demokrat nanti sampai misalnya penghujung tahun tidak menemukan figur yang kuat dan bisa saja dijalin komunikasi yang intensif. Yang kedua yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Kalau Zone of Possible Agreement itu biasanya muncul pada saat semuanya masih belum jelas. Misalnya Partai Demokrat masih punya keinginan juga untuk maju misalnya dengan kandidatnya sendiri. Kemudian dia juga tentu punya hitungan-hitungan politik. Apakah misalnya proses-proses akomodasi politik antara Demokrat dengan kekuatan lain itu bisa bertemu pada satu area tertentu yang bisa disepakati. Contoh misalnya soal koalisi, soal kemudian misalnya figur yang ini semua masih soal koalisi mungkin belum ada kesepakatan, tapi dari pernyataan Prabowo sebetulnya banyak kesepahaman antara Prabowo dengan SBY soal politik nasional, soal ekonomi makro dan segala macam. Sebetulnya ini kan juga satu hal yang bisa dianggap bahwa ada kesepahaman antara Prabowo dan SBY. Sebetulnya memang masih terlalu prematur karena dinamika politiknya masih bergulir. Ini ingat tahun masih prematur mengingat 2013, bentar lagi 2014. Kenapa saya bilang terlalu prematur bahwa Pak Prabowo dan Pak SBY akan berada dalam satu kongsi misalnya ya. Ini saya bilang masih terlalu prematur karena dinamika politiknya masih terus berjalan. Ini menarik sekali. Pak Martin, ini kalau kita bicara soal prematur, ini sebetulnya kan pertemuan Prabowo dengan SBY ini sudah sering kali terjadi, bahkan di CKS juga beberapa kali. Sangat sering. Bagaimana Anda sebagai orang Gerindra mengartikan ini? Jadi saya bisa memahami pendapat Mas Gun Gun bahwa elektabilitas Prabowo yang sangat tinggi, salah satu daya tarik siapapun, termasuk SBY. Presiden SBY tentu perlu membangun komunikasi. Tetapi saya juga sependapat bahwa terlalu prematur kalau untuk soal 2014 Bapak Presiden harus membicarakan ini sekarang di tengah perhatian media massa. Secara prematur maksudnya sebetulnya ini memang sedang berproses seperti itu atau bagaimana mengartikannya? Kalau saya lebih memahaminya secara biasa saja bahwa Presiden baru kembali dari daerah Bukares, itu kan salah satu negara Eropa Timur yang mengalami reformasi. Ternyata sekarang perkembangan mereka sangat maju. Nah, ini kan kalau sesama mantan-mantan militer ini, jenderal-jenderal ini, mereka itu punya satu keyakinan yang sama bahwa NKRI ini harga mati.
baik SBY maupun Pak Prabowo, saya lihat pola pikirnya NKRI harus mati, harga mati. Pancasila juga harga mati. Nah, tinggal pembangunan ini kan harus merupakan pengamalan, jangan hanya retorika NKRI. Artinya memang dibutuhkan suksesor yang punya kesepahaman soal NKRI harga mati dan Pancasila yang harga mati. Eropa Timur itu pecah pada saat pembangunannya tidak bisa dijalankan. Jadi ide komunisme itu tidak bisa mempersatukan rakyat di sana, negara itu pecah. Nah, akhirnya soal pembangunan yang menjadi kunci daripada soal negara itu bisa bersatu, negara itu bisa maju, itu adalah pada pembangunan. Ya, ini kan kalau kita bicara soal ekonomi dan politik, bukannya saya tidak mengatakan bahwa Prabowo itu tidak ahli politik dan ekonomi, tapi menurut saya banyak orang yang disebut sebagai ahli politik dan ekonomi, bukankah itu yang lebih pas sebetulnya untuk diajak bicara oleh SBY? Ya, tetapi kan yang bisa memahami bagaimana pentingnya NKRI, Pancasila dalam konteks pembangunan yang kita mau jalankan adalah yang mereka sesama-sama taruna dulu. Ya, bagaimana jadi, Mas Gun-Gun? Saya melihat apakah itu memang bisa menjawab bahwa saya melihat sebetulnya tidak ada relevansinya kalau saya melihat, tapi relevansinya adalah konteks politik kini dan ke depan. Jadi bukan soal NKRI, bukan soal esprit de corps misalnya karena pernah sama-sama dalam korp taruna dan lain-lain. Ini terlalu bahwa itu bisa saja menjadi entry, tetapi substansinya bukan di situ. Saya melihat ada substansi lain sebetulnya. Substansinya jelas dinamika politik. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti Mas Gun-Gun dan Bang Martin.